Soal selanjutnya adalah tentang barisan huruf. Kita tulis ulang hurufnya. E, F, G, titik-titik, K, L, O, P, titik-titik, T, U, V. Gimana di sini? Hanya ada satu pola saja. Kita lihat. Kita tandai pada barisan huruf di sini. Huruf E, F, G. 3 huruf yang berdekatan. Kemudian ada KL. Kemudian OP. Dan kemudian T, U, V. Kalau dilihat di sini, ini adalah 3 huruf yang berdekatan. Ini juga 3 huruf yang berdekatan. Jadi harusnya yang di tengah di sini juga adalah 3 huruf yang berdekatan. Jarak ini dengan ini adalah dipisahkan oleh 2 huruf. Jadi harusnya ini ke berikutnya juga dipisahkan 2 huruf. Jadi yang dipilih adalah huruf J dan huruf Q, di mana EFG dengan JKL dipisahkan 2 huruf, JKL dengan OPH dipisahkan 2 huruf, OPH dipisahkan dengan RS. Itu selanjutnya juga 3 huruf yang berdekatan. Jadi titik-titik yang pertama adalah huruf J dan titik-titik yang kedua adalah huruf Q. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal selanjutnya diketahui ada pernyataan bahwa semua jenis ikan itu bernafas dengan insang, dan pernyataan yang berikutnya adalah paus bernafas dengan paru-paru. Sebenarnya dari sini sudah bisa disimpulkan bahwa paus itu bukan ikan. Karena ikan bernafas dengan insang, sedangkan paus itu bernafas dengan paru-paru. Jadi paus tidak termasuk kategori ikan. Kita periksa pilihan yang A. Beberapa jenis ikan bernafas dengan paru-paru. Jelas salah karena semua ikan bernafas dengan insang. Ada paus yang bernafas dengan insang. Ini salah juga. Semua paus termasuk ikan. Ini jelas salah. Tidak ada ikan yang bernafas dengan insang. Ini juga salah karena semua ikan bernafas dengan insang. Semua paus bukan termasuk ikan. Ini pernyataan yang benar. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal selanjutnya diketahui ada beberapa pernyataan. Di sini ada kata-kata pengendara motor, lewat jalan protokol, dan mengenakan helm. Kita gambar daerahnya. Misalkan ini adalah himpunan pengendara motor. Kemudian di dalamnya pasti ada orang yang memakai helm dan tidak memakai helm. Seperti itu. Jadi yang di luarnya di sini adalah pengendara yang tidak memakai helm. Kemudian yang lewat jalan protokol harus mengenakan helm. Artinya himpunan orang yang lewat jalan protokol ada di dalam orang-orang yang mengenakan helm. Jadi ini adalah protokol. Kemudian diketahui beberapa murid bersepeda motor tidak mengenakan helm. Ini kalau digambarkan, beberapa murid bersepeda motor tidak mengenakan helm. Jadi bisa digambarkan seperti ini. Ini adalah himpunan murid, di mana beberapa murid adalah pengendara motor di sini, dan ada beberapa yang tidak mengenakan helm, yaitu yang di sini. Jadi hubungannya seperti ini. Dari pilihan A, B, C, D, E, kita periksa manakah yang memenuhi gambar ini. Semua murid tidak boleh melewati jalan protokol. Ini salah karena ada murid yang boleh lewat jalan protokol di sini selama dia mengenakan helm. Yang B, semua murid bersepeda motor lewat jalan protokol. Salah, tidak harus. Himpunan yang lewat jalan protokol hanya sekecil ini, sedangkan yang lain, yang ini bebas, dia tidak harus melewati jalan protokol. Yang C, tidak ada murid bersepeda motor yang dibolehkan lewat jalan protokol. Ini juga salah karena ada murid yang di sini yang boleh lewat jalan protokol. Yang D,
Beberapa murid bersepeda motor boleh lewat jalan protokol. Ini benar. Beberapa murid boleh lewat jalan protokol ini karena dia mengenakan helm. Yang E, semua murid bersepeda motor harus mengenakan helm. Nyatanya tidak, ada beberapa murid di sini yang tidak mengenakan helm. Jadi pilihan yang tepat adalah yang D. Soal berikutnya diketahui ada premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Kita diminta menentukan dari semua statement ini manakah yang salah. Yang perlu kita ingat, pada logika pengambilan kesimpulan ada 3 cara yang bisa diterima. Yang pertama disebut modus ponen, yaitu jika P maka Q dan diketahui P, maka kesimpulannya adalah Q. Yang kedua adalah modus tolen, yaitu jika P maka Q dan diketahui negasi dari Q, kesimpulan yang benar adalah negasi dari P. Yang ketiga adalah silogisme namanya, yakni jika P maka Q dan Q maka R, kesimpulan yang benar adalah jika P maka R. Ini yang akan menjadi patokan kita. Kalau dilihat di sini, kita misalkan ada banyak istilah, beli buku, beli pulpen, uang tidak cukup. Kita misalkan beli buku itu sebagai istilah A. Kemudian beli pulpen itu adalah istilah B. Kemudian uang tidak cukup itu adalah Q. Tanda ini menyatakan dan, tanda ini menyatakan atau. Kita susun proses pengambilan kesimpulan ini. Jika membeli buku dan membeli pulpen, maka uang tidak cukup. Ini bisa dituliskan dengan A dan B, maka Q. Premis minornya, uang Andi cukup. Tidak cukup tadi adalah Q, berarti cukup adalah lawan dari tidak cukup. Berarti ini adalah negasi dari Q. Berdasarkan proses ini tadi, ini bentuknya sama dengan modus tolen. Ini. Bentuknya seperti ini. Jadi kesimpulan yang seharusnya adalah negasi dari A dan B. Ini ekivalen dengan negasi A atau negasi B. Jika diterjemahkan, negasi A atau negasi B adalah tidak beli buku atau tidak beli pulpen. Ya, padahal kesimpulan yang dia ambil ternyata Andi tidak membeli buku maupun membeli pulpen. Maupun ini sama saja dengan dan. Padahal hubungan seharusnya adalah atau. Jadi dari ketiga statement ini yang salah adalah kesimpulannya. Jadi jawabannya yang D. Soal selanjutnya masih tentang logika. Diketahui di sini premis mayornya adalah jika hujan, maka Andi terlambat tiba di sekolah. Premis minornya adalah terlambat tiba di sekolah. Kesimpulan yang diambil adalah hari hujan, sehingga Andi tidak boleh masuk kelas. Ada beberapa istilah di situ. Kita misalkan hujan itu sebagai P, terlambat itu sebagai Q, kemudian tidak masuk kelas itu sebagai R. Kita lihat dari premis mayor dan minor terlebih dahulu. Pertama,
Jika melihat premis mayor dan minor, ini adalah P maka Q, dan ini adalah Q. Apa yang bisa kita simpulkan? Dengan melihat 1, 2, 3, tidak ada yang bentuknya seperti ini. Jadi ini tidak bisa diteruskan, tidak bisa disimpulkan. Sedangkan yang kedua, kita coba lihat premis mayor dan kesimpulan. P maka Q, dan kesimpulan yang diambil adalah hari hujan, maka Andi tidak masuk kelas. Hari hujan adalah P, Andi tidak masuk kelas, maka R. Kalau dilihat ini, bentuk ini sama dengan silogisme. Jadi harusnya premis minornya adalah Q maka R. Jadi harusnya premis minornya berbentuk seperti ini. Bukan ini. Ini salah dan ini yang benar. Jadi dari pilihan ini atau dari 3 statement ini yang salah adalah premis minornya. Jadi yang tepat adalah jawaban C. Soal selanjutnya diketahui ada deskripsi seperti ini untuk menjawab soal nomor 26 dan 28. Ada 6 mahasiswa mendapat ruang baca di perpustakaan. Ada 2 deret meja saling berhadapan, di mana setiap deret terdiri dari 4 meja. Kita gambar. Setiap deret ada 4 meja seperti ini. Dan meja ini saling berhadapan. Misalkan ini menghadap ke sini, maka yang satunya menghadap ke sini. Di sini juga ada 4 meja. Kita beri label, ini meja A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, dan B4. Oke. Kemudian diketahui bahwa di meja B3 dan B4 diletakkan komputer. Berarti di sini ada komputer. Kemudian diketahui juga bahwa Ana meminta tempat yang pojok. Ana ada di pojok. Berarti tempat yang bisa ditempati Ana adalah A1, A4, B1, atau B4. Jadi kemungkinannya Ana ada di A1, A4, B1, atau B4. Kemudian dia di sebelah Bika. Jadi Ana dan Bika nanti harus bersebelahan. Kemudian diketahui bahwa Bika tidak mau berhadapan maupun berdampingan dengan komputer. Jadi Bika tidak mau berhadapan dengan komputer, yaitu berarti kursi A3 dan A4. Dia tidak akan duduk di situ. Dan tidak mau berdampingan dengan komputer. Jadi kursi atau meja B2, B3, dan B4 juga tidak ditempati Bika. Karena Bika tidak ada di sini, dan Ana di sebelah Bika, maka Ana tidak bisa di B1. Jadi B1 dibuang. Kemudian karena Bika juga tidak bisa di A3, maka Ana tidak mungkin di A4. A4 juga dibuang. Karena lagi-lagi Bika tidak bisa di B3, dan Ana adalah sebelah Bika, maka Ana juga tidak bisa di B4. Jadi diperoleh bahwa Ana pasti duduk di A1. Di sini pasti Ana. Pertanyaan pertama, di mana Ana duduk? Jawabannya adalah di A1. Selanjutnya, di sini saya copy ulang informasi tambahan dari deskripsi di soal sebelumnya. Dan ini adalah gambar dari soal sebelumnya. Sudah diketahui bahwa Ana duduk di A1. Karena Ana dan Bika bersebelahan, maka Bika duduk di A2. Di sini diketahui bahwa Franda tidak mau duduk dengan Ana atau berhadapan dengan Ana. Jadi Ana atau Franda tidak mungkin di B1.
Kemudian Citra tidak mau berhadapan dengan Dila. Esti tidak peduli duduk di samping siapa saja asal di sudut. Di soal ini diketahui bahwa Esti duduk di P1. Jadi ini diisi oleh Esti. Kemudian Dila duduk berhadapan dengan komputer. Jadi Dila ada kemungkinan ada di sini, bisa di A3 atau A4. Maka kursi yang paling tepat untuk Citra adalah di hadapan. Kita harus menentukan kursi untuk Citra. Kalau dilihat di sini, Citra tidak mau berhadapan dengan Dila. Jadi, Citra tidak disarankan duduk di B3 atau B4 karena khawatir berhadapan dengan Dila. Jadi, kursi terbaik atau kursi yang paling tepat untuk Citra adalah B2. Di mana Citra duduk di hadapan Dika. Jadi, jawabannya adalah yang B. Dari dua soal sebelumnya, diketahui posisi duduk seperti ini. Ana, Bika, Esti, dan Citra sudah ada tempatnya tersendiri. Kemudian di sini diketahui Dila duduk di pojok. Tadi Dila kemungkinannya di A3 atau A4. Karena di sini diketahui Dila duduk di pojok, berarti Dila ada di sini. Ini kita hapus. Kemudian Franda tidak berhadapan dengan Dila, berarti ini bukan Franda, maupun bersebelahan dengan Bika. Ini juga bukan Franda. Jadi Franda ada di sini. Yang ditanya adalah pernyataan yang salah adalah yang mana? Yang A, tidak ada orang di sebelah Dila. Benar karena di sini kosong. Meja sebelah Franda adalah komputer. Benar juga, ini adalah komputer. Franda duduk sebelah Citra. Ini juga benar. Esti, Citra, dan Franda tidak dipisah meja kosong. Benar karena mereka saling bersebelahan. Yang ketiga, Franda menghadap meja tak kosong. Ini salah karena ternyata Franda menghadap meja kosong. Jadi pilihan yang tepat adalah yang E. Soal selanjutnya adalah tentang pola pada gambar. Di sini diketahui di gambar pertama ada 2 tanda silang dan 4 lingkaran. Kemudian di gambar kedua ada 1 tanda silang dan 5 lingkaran. Di gambar ketiga hanya ada 6 lingkaran. Di gambar keempat ada 6 tanda silang. Seolah-olah di sini tuh ada cermin. Di mana ini dicerminkan dengan sini, hanya saja awalnya lingkaran menjadi tanda silang. Jadi seharusnya yang di sini adalah hasil pencerminan dari gambar kedua. Di gambar kedua ada 1 tanda silang dan 5 lingkaran. Kalau dicerminkan dengan ini, maka dia berubah menjadi 1 lingkaran dan 5 tanda silang. Dari semua pilihan yang diberikan, yang memenuhi adalah pilihan yang B. Berikutnya diketahui ada 3 gambar seperti ini. Kita diminta menebak gambar yang keempat seperti apa. Kita lihat per unsurnya bagaimana dia mengalami perubahan. Pertama kita lihat adalah sisi ini berwarna hitam. Di gambar berikutnya dia pindah ke sini. Artinya dia diputar ke arah sini sebesar 90 derajat. Kemudian ternyata ini dipindah ke sini diputar 90 derajat. Menjadi ke sini. Jadi untuk yang berikutnya ini diputar ke sini sejauh 90 derajat. Jadi nanti di sini yang berwarna hitam. Dari semua pilihan B jelas bukan, C bukan, D juga bukan. Antara A atau E. Kemudian kita lihat unsur yang berikutnya. Kita lihat gambar ini. Pada gambar pertama dia di pojok kiri atas dengan tanda plus di dalamnya. Di gambar kedua dia pindah ke kanan bawah. Awalnya tanda plus menjadi silang. Di gambar ketiga dia kembali lagi ke kiri atas dengan tandanya kembali menjadi plus. Jadi harusnya di gambar berikutnya gambar itu tadi akan pindah ke kanan bawah dan bentuknya dari plus menjadi silang.
Yang memenuhi ini adalah gambar yang A. Yang E salah karena ini bentuknya plus, harusnya sila.